Nama awal SMK yang ada di Solo itu sebenarnya Kiat SMK. Saya juga kebetulan kenal dengan Pak Kiat. Dalam perjalanannya, sebelum itu di launching, tahu-tahu nama Kiat dihapus. Dia yang menghapus ini siapa? Pak Jokowi? Iya. Sampai dengan bengkel Pak Kiat itu terbakar. Terbakar atau dibakar, kita nggak tahu ya. Mirip-mirip pasar pramuka lah. Pada cerita yang lain. Saya hanya satu kata, bahaya orang ini. Ketika Jokowi kemudian menjadi presiden, kan untuk menjabat SMK itu kan bikin pabrik-pabrikan di Boyolali. Dan pabrik-pabrikan itu, ini saya harus juga terus terang, itu malah hanya mendatangkan sekitar 200 mobil dari China, ya, dari Changyang namanya. Benar-benar hanya mengganti logo, ya, itu jangan, bukan Changyang, jangan mereknya. Dan itu nggak laku. Sampai akhirnya terpaksa Kementerian Pertahanan yang menyelamatkan. Pak Prabowo lah yang menyelamatkan SMK itu, dan akhirnya mobil itu dibeli oleh semuanya, dibeli oleh Kementerian. SMK itu tumpangannya Pak Jokowi. Bukan hanya tumpangan dia, tapi tumpangan nama dia dari Solo menjadi nasional. Kan itu membawa nama Pak Jokowi. Yang berjasa membawa nama Pak Jokowi itu ya SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Detail yang belum banyak diketahui, dan di sini sekali lagi Roy Suryo mengungkap liciknya Mukidi, ya, di awal-awal mobil SMK itu, pemirsa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini negara dengan penduduk nyaris 300 juta, ya, tetapi gagasan untuk Mopnas, mobil nasional, yang sejak zamannya Soeharto dulu sampai hari ini itu belum terwujud, ya kan? Semua orang berharap dan memimpikan adanya mobil nasional itu. Kalau kita dulu mengenal namanya mobil Timor, ya, yang tampaknya menjadi ajang perebutan antara keluarga Cendana, ya, anak-anaknya Soeharto, dan berakhir dengan matinya produksi mobil Timor atau keberadaannya di Indonesia sebagai mobil Timor, bisa dikatakan sebagai kematian pertama rencana membangun satu mobil nasional di era Soeharto. Tetapi keinginan untuk mewujudkan adanya mobil nasional itu tetap berjalan, dan kadang-kadang juga menjadi satu tema atau program rencana jangka menengah dari kementerian-kementerian yang ada itu, pemirsa. Nah, disinilah sebetulnya awal mula dari munculnya mobil SMK itu, seperti dikatakan oleh Roy Suryo itu, ya. Program pengembangan mobil nasional yang digagas kementerian itu, ya, melibatkan 5 SMK. Ya, kebayanglah pemirsa. Ya, ini kelihatannya SMK gitu loh. Ya, kelasnya itu bukan teknologi tinggi, misalnya teknik mesin Gajah Mada atau teknik mesin ITB atau apa, tapi ini SMK. Ya, langkah awalnya yang memang agak kocak, ya, sebagai bentuk proyek percontohan, ya, dengan SMK 2 Solo, ya, menjadi yang paling menonjol berkat kolaborasi dengan Haji Sukiyat dari Kiat Motor. Jadi Haji Sukiyat itu punya bengkel namanya Kiat Motor. Ya, karena itulah mobil SMK itu awalnya, ya, dikenal dengan nama Kiat SMK. Ya, SMK itu singkatan, ya, bukan hanya terdiri dari 3 huruf, tapi kemudian berubah menjadi 6 huruf, ya. Namun dalam perjalanan proyek ini menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mencurigakan. Kenapa? Ini kata Roy Suryo menyoroti penghapusan nama Kiat, ya, untuk menghilangkan jejak Pak Sukiyat, Pak Haji Sukiyat dari mobil SMK. Pak Haji Sukiyat yang punya bengkel Kiat Motor, ya, ya, bukan Fiat, ya, Kiat, ya, yang ia tuding dilakukan oleh Jokowi. Nih, biang keroknya ini di sini ini, pemirsa. Jadi ketika ada satu potensi, sesuatu itu ada nilai prestasinya, ada kredit poinnya, disitulah Jokowi itu menunggangi. Ya, sebetulnya bukan hanya ini saja. Ada anak buahnya Jokowi yang dulu itu mengajukan gagasan tentang kartu pintar, beberapa jenis kartu pintar yang dipromosikan oleh Jokowi itu, dia didepak, pemirsa. Ya, Jokowi lah yang ambil alih, seolah-olah itu adalah gagasannya.
Ya, dan ini juga diterangkan oleh Sekda Solo beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada program sukses, itu Jokowi mengklaim dialah yang membuat sukses program itu. Kalau gagal, itu salahnya anak buah. Kalau seperti itu kan memang luar biasa. Ya samalah seperti semua masalah yang salah itu anak buahnya. Ya, termasuk masuk ke dalam penjara gitu. Nah, Roy Suryo itu menyoroti penghapusan nama Kiat dari mobil SMK yang ia tuding itu dilakukan oleh Jokowi. Jokowi mengelak nggak? Ya pastinya harus mengelak dong, ya kan? Tetapi persoalannya itu dalam perjalanannya yang itu adalah terbakarnya bengkel Pak Kiat, yakni Kiat Motor itu, ya, dan itu menyiratkan adanya kesengajaan. Sebetulnya sebuah bengkel mobil terbakar itu kasus yang jarang sekali terjadi, ya. Nah, banyak kan kasus yang seperti itu kan, seperti Pramuka. Jadi upaya untuk menghilangkan jejak itu dengan cara membakar. Dulu kejaksaan juga dibakar. Kejadiannya seperti Kejaksaan Agung itu juga dibakar. Ini teknik-teknik PKI sebetulnya, ya. Dan mungkin karena dia anaknya PKI, saudara-saudaranya Pak Leknya, Pak D-nya juga PKI dan lain sebagainya. Cara-cara untuk merebut kekuasaan dengan cara seperti ini, ya itu sudah akrab di Jokowi itu. Nah, momen peluncuran mobil SMK menjadi salah satu titik penting dalam melajunya Jokowi itu, ya. Nah, disinilah sebetulnya Roy Suryo itu awalnya mungkin karena terobsesi juga dengan mobil nasional itu, dialah yang menyusun narasi pidato peluncuran yang kemudian dibacakan oleh Jokowi itu, gitu loh. Nah, narasi itu bahkan menghubungkan sejarah otomotif Solo dengan mobil pertama di Indonesia. Yang menarik, kata Roy Suryo, juga meluruskan kesalahpahaman publik mengenai siapa yang mengemudikan mobil SMK dari Solo ke Yogyakarta. Ya, Roy Suryo menggambarkan mobil SMA sebagai rakitan sederhana setingkat Toyota Kijang versi lama, namun dengan potensi besar jika ia dikembangkan. Ya, yang membawa, ya, itu dari yang nyopirin mobil SMK dari Solo ke Jakarta itu bukan Jokowi, tapi dirinya dengan FX Rudy. Ini FX Rudy bisa dikonfirmasi. Tetapi intinya itu semua seperti itu. Barulah kemudian terjadi ledakan ketika ledakan kekaguman dan macam-macam ketika Metro TV dengan hostnya Tommy mewawancarai secara eksklusif kepada Jokowi. Ya, nipunya habis-habisan. Ya, sudah diproduksi 6.000 yang inden, ya kan? Produksinya per bulan bisa 200 sampai 300. Ya, kalau uji emisi selesai bisa 3 sampai 4 kali lipat. Semuanya itu adalah tipuan kepada rakyat Indonesia, dan hasilnya Jokowi kemudian menjadi tokoh besar, ya, yang sampai hari ini tetap menjadi penipu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.